Pemirsa, pelaku pembakaran mobil Via Valen mengaku bagian dari anggota Vianisti atau kumpulan penggemar pedangdut tersebut. Berdasarkan pengakuan pada polisi, pelaku telah berada di desa tempat Via Valen berada 10 hari sebelum peristiwa kebakaran. Kasus pembakaran mobil mewah pedangdut Via Valen memasuki babak baru. Berdasarkan hasil interogasi kepolisian Polresta Sidoarjo, Jawa Timur, pelaku mengaku anggota Vianiti atau klub penggemar Via Valen. Terkait temuan jenglot dan bambu kuning di dalam tas pelaku, polisi menyatakan bahwa benda tersebut dibeli pelaku saat perjalanan menuju ke Sidoarjo. Kebakaran dari tadi udah telepon tapi nggak datang, tolong cepet ke sini. Mobil mewah milik pedangdut Via Valen terbakar pada Selasa dini hari. Via Valen mengunggah peristiwa itu di akun Instagram pribadinya. Dalam olah TKP, polisi menemukan sejumlah alat bukti dan tulisan bernada ancaman di tembok rumah. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Yoyo Agusta, iNews melaporkan. Sebenarnya apa motif pembakaran mobil artis dangdut Via Valen? Kita langsung tanyakan ke Kombes Pol Sumarji, Kapolres Sidoarjo, Jawa Timur. Selamat siang Pak Sumarji, apakah benar ini pelaku sudah mengikuti atau mengintai Via Valen selama 10 hari Pak dari pemeriksaan? Begini, terima kasih Mas, selamat siang. Jadi kami sudah melakukan pemeriksaan terhadap terduga. Secara intensif kita periksa dan terduga sudah menyampaikan bahwa memang sudah kurang lebih 10 hari berada di Kali Tengah, di Tanggulangin. Dan dari pemeriksaan itu kami dapat menyampaikan bahwa yang pertama dari keterangan terduga dan juga keterangan dari saksi-saksi yang mengetahui tentang kejadian pembakaran mobil Via dan juga keterangan dari keluarga Via, sehingga disinkronkan dengan temuan barang bukti di TKP, termasuk juga disinkronkan dengan hasil olah TKP baik dari tim Iden Polresta Sidoarjo dan juga dari lapor Polda Jawa Timur, sehingga hari ini kami menaikkan status terduga. Hari ini kita jadikan tersangka, seperti itu. Baik, pembakar berarti sudah menjadi tersangka. Nah, pengintaian ini dalam waktu 10 hari, apakah memang tersangka tinggal di situ atau dalam 10 hari ini sering bermain-main ke lokasi kawasan rumah Via Valen, Pak? Jadi begini, tersangka ini, pelaku ini dia memang boleh dikatakan fans beratnya Via. Dia betul-betul sangat mengidam-idamkan, mengelu-elukan Via ketika saya tanya. Jadi 10 hari selama di sini itu rela tidur di warung-warung yang dekat dengan rumahnya Via dengan maksud dan tujuan supaya bisa ketemu. Mondar-mandir di sekitar rumah Via dengan harapan siapa tahu Via keluar rumah sehingga bisa ketemu. Itu sampai seperti itu, saking ngefans-nya sama Via. Tetapi selama itu mulai dari mondar-mandir, pernah juga datang bertandang ke rumah, tetapi tidak bisa ketemu dengan Via, dan juga sempat tidur di rumah samping rumahnya Via, di tetangganya Via, sempat juga diusir oleh warga di situ yang punya rumah, sehingga adalah rasa kekecewaan dan lain sebagainya di hatinya pelaku ini, sehingga ada niat jahat membakar mobil Via. Tetapi kondisi pada saat membakar mobil itu mabuk berat. Sesuai pengakuan pelaku, mabuk berat, minum 2 botol anggur di warung dan juga di dekat rumahnya Via. Seperti itu perkembangannya. Baik, apakah intaian ini termasuk dalam ritual tersangka, mengingat polisi juga menemukan di TKP ada alat-alat perdukunan, Pak? Ya, jadi begini, ini si pelaku ini kan
orang warga Sumatera Utara. Lantas bekerja di daerah Cikarang, jualan jaket, jualan kaos, jualan celana gitu. Karena saking kepengen ketemunya Via, itu hunting dari Cikarang sampai gandol-gandol truk supaya bisa sampai ke desa Bali Tengah. Nah, di perjalanan itu memang kondisinya si pelaku ini memang tidak mempunyai cukup bekal, sehingga di tengah jalan berhenti, itu juga sambil menawarkan dia semacam kayak ilmu perdukunan begitulah, kayak seperti itulah, sehingga masyarakat yang ditemui itu ditawari ada bambu gitu, bambu petung atau bambu kuning itu ditawarkan, siapa tahu mau beli, dan itu dipakai untuk hal-hal yang mistis lah, seperti itulah kurang lebihnya. Baik, berarti Vianisti ini sudah ditetapkan menjadi tersangka. Terima kasih telah bergabung bersama kami, Pak Sumarji, dan kami juga mengucapkan selamat Hari Bayangkara ke-74, Pak. Terima kasih sekali lagi. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Curhatan warga yang diisolasi di Kabupaten Jombang, Jawa Timur beredar di media sosial. Pasien yang dinyatakan reaktif hasil rapid test ini curhat karena selama diisolasi tidak pernah diperiksa tim medis dan keluarganya tidak mendapat bantuan dari pemerintah. Intinya kebutuhan di rumah itu nggak ada yang memenuhi. Katanya desa bawa beras, bawa ini, partainya mana? Gano, gitu loh. Mereka mau makan opo, gitu. Contoh kayak ini semua. Inilah salah satu curhatan pasien COVID-19 di Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Curhatan ini disampaikan langsung melalui video conference kepada Bupati Jombang. Para pasien merasa dirugikan oleh pemerintah kabupaten karena mengisolasi warga di gedung tenis indoor Jombang. Warga dikarantina setelah hasil rapid test COVID-19 reaktif. Warga juga kecewa karena selama diisolasi mereka tidak pernah diperiksa oleh dokter. Kekesalan warga juga bertambah saat mengetahui keluarga mereka tidak mendapat bantuan dari pemerintah. Padahal warga yang diisolasi kebanyakan tulang punggung keluarga. Beberapa warga yang dikarantina sudah menjalankan swab test, namun hasilnya belum keluar. Swab lama kemarin karena memang yang bersangkutan kita swab, kita kirimkan ke BPTK LBP ketika PCR kita memang belum fungsi secara paripurna, sehingga ada waktu tunggu yang cukup lama mulai dari swab sampai dengan keluarnya hasil. Menanggapi beredarnya video warga yang diisolasi, DPRD Jombang meminta pemerintah daerah untuk mengevaluasi penanganan COVID-19. Ini bagian daripada evaluasi bagi pemerintah, terutama gugus tugas, untuk meningkatkan kinerjanya, profesionalitasnya dengan baik. Sejak tanggal 30 Juni 2020, kasus positif COVID-19 di Jombang mencapai 257 kasus. 47 pasien sembuh dan 19 orang meninggal dunia. Dari Jombang, Jawa Timur, Muhtar Bagus, iNews melaporkan. Wacana penutupan sementara Pasar Tanah Abang pada 1 Juli 2020 masih belum terrealisasikan. Sejak Rabu pagi, Pasar Tanah Abang masih beroperasi dengan normal dan belum ada penutupan kios. Meski ada 10 pedagang yang positif COVID-19, Pasar Tanah Abang Jakarta masih beroperasi secara normal. Mobilitas pedagang dan pembeli di Pasar Tanah Abang sejak Rabu pagi terpantau masih cukup tinggi. Meski begitu, protokol kesehatan masih diberlakukan dengan mengerahkan petugas keamanan hingga TNI untuk mengawasi aktivitas pedagang dan pembeli. Sebelumnya, pihak Kecamatan Tanah Abang telah melayangkan surat kepada pihak pengelola Pasar Tanah Abang untuk menutup pasar sementara, menindaklanjuti sejumlah pedagang yang positif COVID-19. Rencananya penutupan dilakukan pada tanggal 1 hingga 3 Juli 2020, namun hingga kini belum terlihat adanya penutupan Pasar Tanah Abang maupun sosialisasi dari pihak pasar kepada para pedagang. Sementara itu, upaya untuk memutus penularan COVID-19 di Pasar Pondok Indah terus dilakukan. Setelah mengadakan swab test selama 3 siklus, hari ini digelar rapid test untuk masyarakat setempat. Rapid test digelar untuk menjangkau baik masyarakat sekitar maupun pedagang Pasar Pondok Indah. Penyelenggaraan rapid test ini diutamakan bagi masyarakat lansia hingga masyarakat dengan resiko tertular tinggi.
Para pedagang yang bertemu dengan banyak pengunjung menjadikan pedagang pasar Pondok Indah menjadi salah satu target utama tes ini dilakukan. Dengan rapid test ini, diharapkan aktivitas di pasar Pondok Indah dapat terus berjalan dengan tetap menjaga protokol kesehatan. Kita bergabung dengan reporter iNews Vena Malinda di Tanah Abang dan Bayu Pradana di Pasar Pondok Indah. Kita terlebih dahulu ke Vena. Ya Vena, mengapa Pasar Tanah Abang belum tutup hari ini? Baik, Wilson, berdasarkan informasi yang kami terima, terutama dari pihak kecamatan dari Tanah Abang, ini memang betul sekali bahwa pembatalan atau tidak ditutupnya Pasar Tanah Abang ini sudah melalui rundingan dengan pihak pengelola Pasar Tanah Abang. Namun dari pihak pengelola Pasar Tanah Abang ini hingga saat ini kami belum memperoleh keterangan pasti apa alasan tidak ditutupnya Pasar Tanah Abang ini. Namun besok sejak tadi pagi kami memantau aktivitas pedagang dan juga pembeli yang keluar masuk area Pasar Tanah Abang ini masih terpantau cukup ramai. Namun protokol kesehatan ini tetap diterapkan begitu cukup ketat dengan mengerahkan petugas keamanan dan juga TNI, yakni dengan cara mewajibkan pedagang maupun pembeli yang masuk ke area pasar menggunakan masker, mencuci tangan di wastafel yang sudah disediakan dan juga mengecek suhu tubuh mereka. Dan sebelumnya Wilson, 10 pedagang yang terpapar COVID-19 ini, informasinya selain dari pedagang juga diketahui adalah karyawan dari Pasar Tanah Abang. Dan ini mereka sudah diisolasi mandiri dan informasi yang kami terima juga untuk kios yang diketahui pedagangnya terpapar COVID-19 ditutup selama beberapa hari ke depan hingga warga ini dinyatakan sembuh dan bisa kembali bekerja dan berjualan di kawasan Pasar Tanah Abang. Selain itu, Wilson, dari pihak kecamatan tadi juga menyebutkan belum ada peninjauan lanjutan kembali di Pasar Tanah Abang ini, namun pihaknya berharap agar pihak pengelola Pasar Tanah Abang terus memperhatikan protokol kesehatan dan nantinya akan digelar swab test maupun rapid test lanjutan dan juga berharap adanya sterilisasi di Pasar Tanah Abang ini untuk memutus mata rantai COVID-19. Wilson. Terima kasih Vena Malinda. Selanjutnya kita ke Bayu Pradana. Bayu, hingga siang ini sudah berapa orang yang ikut rapid test? Ya Wilson, sedikitnya 50 orang yang ditargetkan setiap harinya untuk mengikuti rapid test dan memang ini adalah waktu tambahan setelah kemarin tes kesehatan dilakukan hingga tanggal 30 Juni secara 3 siklus ini di Pasar Pondok Indah ini. Di mana sebelumnya hingga pada tanggal 30 Juni ini tes kesehatan dilakukan dengan swab test gratis. Namun pada tanggal 1 Juli ini hingga nanti tanggal 3 Juli mendatang ini dilakukan berbeda, yaitu tes kesehatan dilakukan dengan cara rapid test secara gratis. Memang pendekatan dengan masyarakat ini dilakukan dari perbincangan kami dengan dokter yang bertugas setempat. Ini memang karena adanya dari kemarin siklus 3 siklus maksud kami yang dilaksanakan dengan swab test gratis ini memang ada yang menunjukkan beberapa orang yang menunjukkan reaktif. Maka dari itu dari adanya hasil ini tes kesehatan secara sambungan yaitu dengan cara rapid test ini dilakukan untuk kembali menjangkau lebih banyak masyarakat lagi, baik itu masyarakat Pondok Indah, Pondok Pinang maupun juga pedagang yang memang ini dinilai memiliki resiko yang cukup tinggi karena mereka bertemu dengan para pembeli setiap harinya. Meskipun juga dari Pasar Pondok Indah sendiri ini sudah melakukan beberapa antisipasi, diantaranya dengan memastikan bahwa pedagang dan juga pembeli ini menggunakan masker hingga mewajibkan mereka mencuci tangan sebelum melakukan aktivitas jual beli di dalam Pasar Pondok Indah. Namun juga rapid test ini menjadi salah satu hal antisipasi mereka untuk tidak menularkan COVID-19 di daerah Pondok Indah dan juga Pondok Pinang ini. Tadi ada sejumlah masyarakat sudah datang di mana mereka diminta untuk mengisi administrasi mereka dan juga melakukan rapid test dan menunggu 15 menit untuk menunggu hasilnya. Apabila negatif, mereka akan dipersilakan pulang, namun apabila mereka dihasilkan reaktif, maka nantinya mereka akan diminta untuk melaksanakan perawatan intensif lebih lanjut. Wilson. Terima kasih Bayu Pradana dan Vena Malinda atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Pemirsa, seorang perempuan di Pati menipu puluhan warga berkedok arisan online. Informasinya saat lagi, tetap bersama kami.